Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sigit selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Universitas Bakri. Perkenalkan, saya Jirik Yoga Pradana dan anggota kelompok saya yaitu Ahmad Aldi, M. Fadlur Rahman, PP Piani, dan juga Ridiani. Langsung aja kami mulai presentasi tentang I/O Management and Disk Scheduling. Nah, di sini ada latar belakang. Disk ini merupakan suatu media yang perlu diatur dengan media penyimpanan yang perlu diatur dengan baik oleh sistem operasi dan perangkat I/O itu sendiri, sehingga kita bisa memiliki kinerja yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di sini kita bakal bahas poin-poin pembahasan mengenai materi kali ini, yaitu tentang pengertian dan fungsi I/O. Berikut juga contohnya. Lalu ada pengertian dan fungsi I/O management. Itu beda sama yang fungsi I/O. Yang ini itu adalah fungsi I/O management. Jadi I/O sama I/O management itu beda. Dan cara kerja dari I/O management itu sendiri. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi disk scheduling, pengertian dan fungsi disk drive, contoh disk drive, dan juga algoritma disk scheduling. Kenapa kita perlu tahu apa itu disk drive? Karena disk scheduling ini dia bekerja menggunakan hardware disk drive. Makanya di sini kita cantumin materi juga tentang disk drive. Selanjutnya ada RAID, ada discharge, dan juga I/O pada operating system. Oke, lalu apa sih itu I/O? Di sini kita bakal membahas tentang pengertian, fungsi, dan contohnya. Untuk pembahasan I/O ini bisa dilanjutkan oleh anggota saya. Jadi di sini apa itu I/O? I/O itu berarti masuk. Jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital kepada penggunanya. Sementara output berarti keluaran. Jadi perangkat output atau output device adalah perangkat pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran atau output dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Selanjutnya I/O itu sendiri merupakan benda berupa fisik yang dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena bersifat digital. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan hard copy, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Perangkat eksternal yang terlibat dalam I/O dengan sistem komputer dapat secara kasar dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada dapat dibaca manusia. Untuk kita sebagai manusia berkomunikasi dengan komputer. Contohnya printer dan terminal, tampilan video, keyboard, dan mouse. Jadi yang berbentuk fisik-fisik yang bisa dilihat manusia. Dapat dibaca mesin untuk berkomunikasi dengan peralatan elektronik. Contohnya itu ada disk drive, USB, sensor, pengontrol, dan aktuator. Yang ketiga ada komunikasi. Untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contohnya itu modem. Kemudian kecepatan dalam transfer data ternyata berbeda-beda pada setiap perangkat I/O. Berikut adalah beberapa contoh kecepatan transfer data perangkat. Di kiri itu ada gigabyte Ethernet, graphic display, hard disk, dan hitungannya dan sebagainya. Sementara di sini ukurannya menggunakan byte per second. Yang tercepat adalah gigabyte Ethernet dan yang terlama itu adalah keyboard. Contoh-contoh perangkat I/O. Jika kita pisahkan antara perangkat input dan perangkat output dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat input ada keyboard. Keyboard merupakan alat untuk masukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lainnya. Dengan perangkat keyboard kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf terdapat huruf A sampai Z, sedangkan angka ada angka 0 sampai 9. Selain itu dapat memasukkan tanda baca koma, titik, perintah, tanya, juga ada simbol garis miring, titik 2, kurung persen, pagar bintang, tanda kutip, dan lain sebagainya, yang merupakan simbol-simbol. Yang kedua ada mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar.
Tiga, ada scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Yang keempat, ada joystick. Joystick adalah alat berupa tuas yang bisa bergerak ke segala arah. Gunaannya biasanya untuk mentransmisikan arah pada permainan video game. Kemudian ada perangkat next. Kemudian ada perangkat output. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Kedua, printer. Perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Yang ketiga ada speaker, adalah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Yang keempat ada earphone atau headphone. Earphone atau headphone berfungsi sebagai alat mendengar data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. I/O Management, pengertian fungsi dan contoh-contohnya. Yang pertama, pengertian. I/O Management sering disebut sebagai device manager atau penyedia device driver sehingga operasi input-output dapat berjalan. Manajemen input-output merupakan ruang lingkup atau batasan dalam manajemen perangkat keras input-output, yaitu bagaimana perangkat keras input dan output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Dalam sistem komputer, manajemen input-output sangat diperlukan karena input-output adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputernya. Oleh karena itu, dalam setiap sistem operasi selalu terdapat input dan output manager. Yang kedua ada fungsi. I/O Management memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, mengirimkan perintah ke perangkat I/O untuk menyediakan layanan akses. Yang kedua, menangani interupsi perangkat dari I/O. Yang ketiga, ada menangani kesalahan pada perangkat I/O. Keempat, menyediakan interface pada pemakai. Kelima, menyediakan driver perangkat yang umum. Keenam, menyediakan driver perangkat yang khusus. Ada tiga teknik yang digunakan untuk manajemen I/O, yaitu program I/O, interrupted driven I/O, dan direct memory access atau DMA. Yang pertama, program I/O. Sebuah metode di mana CPU mengendalikan proses atau transaksi dari I/O secara keseluruhan dengan menjalankan serangkaian instruksi I/O saat sebuah program. Program tersebut memulai, mengarahkan, dan memberhentikan operasi-operasi dari I/O. I/O terprogram sangatlah penting bagi kinerja komputer, karena berfungsi untuk mengecek kondisi komputer yang sedang digunakannya. Tanpa adanya perintah I/O terprogram tersebut, komputer tidak akan bisa mengendalikan ataupun mengaktifkan perangkat eksternal, seperti mouse, keyboard, dan monitor. Dikarenakan tidak adanya arus pertukaran data yang dilakukan oleh bus, dan bus yang tidak membawa data tersebut memerlukan komponen-komponen dan register yang ada di dalam CPU. Yang kedua, interrupted driven I/O. Interupsi lebih dari sebuah mekanisme sederhana untuk mengkoordinasikan pengalihan dari I/O. Interupsi memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan pada modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, modul akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Ada beberapa tahapan dalam penanganan interupsi ini. Yang pertama, controller mengirimkan sinyal interupsi melalui interrupt request line. Kedua, sinyal dideteksi oleh prosesor. Ketiga, prosesor akan lebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan state-nya, informasi tentang operasi proses yang sedang dikerjakannya oleh CPU. Keempat, proses mengidentifikasi penyebab interupsi dan mengakses tabel vektor interupsi untuk menentukan interrupt the handler. Kelima, transfer control ke interrupt handler. Keenam, setelah interupsi berhasil diatasi, prosesor akan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Ketiga, direct memory access atau DMA, suatu pendekatan alternatif yang digunakan untuk unit pengaturan khusus yang disediakan untuk memungkinkan pengalihan blok data secara langsung antara peralatan eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus oleh CPU. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O pada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU akan
dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambil alihan kontrol bus dari CPU. Oleh karena itu, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya, atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Selanjutnya, kami akan membahas tentang disk scheduling, mulai dari pengertian, fungsi, dan juga contohnya. Apa itu disk scheduling? Disk scheduling adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menentukan urutan pengerjaan dari suatu disk access input-output yang berada pada suatu antrian yang bertujuan untuk meminimalkan total latency atau access time dan seek time pada operasi transfer data. Lalu disk drive. Jadi disk drive ini merupakan salah satu komponen perangkat keras utama pada komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen pada sektor dalam disk yang tersedia, baik itu untuk read atau untuk write. Baik itu menyimpan data individu maupun menyimpan data output hasil dari pemrosesan komputer. Tanpa adanya disk drive ini, data dan juga informasi tidak akan tersimpan permanen di dalam komputer. Sesuai dengan fungsinya, disk drive ini dijadikan sebagai media penyimpanan baik itu berupa dokumen, gambar, data sistem, operating system, aplikasi, dan data lainnya. Nah, contoh perangkat disk drive. Berikut adalah contoh media penyimpanan utama yang masih populer digunakan saat ini. Yang pertama ada hard disk. Hard disk ini adalah media menyediakan ruang khusus untuk menyimpan data menggunakan piringan atau cakram dan membaca data menggunakan head seperti jarum pada ujung arm. Perangkat ini bersifat non-volatile memory, yang berarti data yang disimpan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Jadi kalau kita lihat gambar hard disk drive yang di kanan, itu kan ada seperti lingkaran, yaitu merupakan cakram atau piringan. Di situ adalah tempat di mana kita menyimpan data-data, dan juga ada head head dan juga arm. Nah, head ini kalau dilihat dia itu yang menyentuh si piringan itu. Jadi yang menyentuh piringan itu head, dan yang panjang itu adalah armnya. Jadi si arm ini dia bisa bergerak, dan si head ini ada di ujung armnya yang berfungsi untuk membaca atau menulis data kepada piringan. Selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive, memiliki fungsi yang sama seperti HDD atau hard disk, yaitu menyediakan ruang untuk menyimpan dan membaca data. Tetapi tipe SSD ini tidak menggunakan piringan atau cakram dan head untuk cara kinerjanya, melainkan SSD ini menggunakan sebuah chip khusus sebagai ruang penyimpanan. Cara kerja di scheduling ini ada beberapa, yaitu penjadwalan FCFS, SSTF, scan, C-scan, LookScan, dan juga LookScan. Yang pertama adalah FCFS, first come first serve. Algoritma penjadwalan proses ini merupakan algoritma yang adil dalam pelayanan proses. Algoritma ini menggunakan sistem antrian untuk menentukan proses yang akan dieksekusi berdasarkan waktu kedatangan proses. Permintaan proses yang datang lebih dulu, maka proses itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Di sini kami menyediakan contoh gambaran untuk bagaimana FCFS ini berjalan. Jadi anggap aja kita memiliki 3 permintaan proses dalam antrian, yaitu proses 6, proses 4, dan juga proses 8. Dan posisi head terakhir berada di angka 2. Nah, permintaan yang paling pertama masuk adalah 6. Maka
yang dikerjakan terlebih dahulu permintaan 6, selanjutnya permintaan 8, dan juga selanjutnya permintaan 4 dan juga permintaan 8. Kenapa begitu? Karena kalau dilihat lagi, antriannya itu urutannya adalah 6, 4, dan juga 8 kan. Karena FCFS ini first come first serve, jadi yang antri lebih dulu itu dikerjakan terlebih dahulu, walaupun dia loncat-loncat gitu. Jadi kalau misalnya lihat di gambar, posisi head kan ada di gambar di posisi 2. Ini yang kotak biru di atas anggap aja sebagai piringan hard disk HDD. Jadi piringan ini ada sekitar 10 sektor misalnya. Nah, si head ini terakhir berada di posisi 2. Jadi yang dikerjakan dulu sesuai antrian itu 6, 4, 8. Jadi kerjanya itu dia ke 6 dulu karena ada di antrian pertama, lalu ke 4 karena ada di antrian kedua, dan juga ke 8 karena ada di antrian ketiga atau terakhir. Selanjutnya ada penjadwalan SSTF, shortest six time first. Algoritma ini memilih permintaan proses dengan berdasarkan waktu pencarian atau seek time paling minimum dari posisi head saat itu. Karena waktu pencarian meningkat seiring jumlah silinder atau sektor yang tadi saya bilang, yang 1 sampai 10 yang dilewati oleh head, maka SSTF memiliki permintaan yang paling dekat dengan posisi di disk terhadap posisi head saat itu. Di sini ada contoh lagi, ya, 0 sampai 10 ini anggap sebagai sektor atau silinder. Anggap kita memiliki 3 permintaan proses dalam antrian, yaitu 6, 4, dan 8. Dan posisi head terakhir berada di posisi 2, yang ditandai dengan warna hijau. Permintaan yang paling dekat dengan posisi head atau 2 ini adalah 4. Karena letaknya lebih dekat dengan head kan. Maka permintaan ini akan dilayani terlebih dahulu. Sementara permintaan lainnya menunggu gilirannya. Selanjutnya, permintaan yang paling dekat dengan 4 adalah permintaan 6. Jika dibandingkan dengan permintaan 8, maka permintaan 8 bisa saja menunggu sangat lama jika terdapat perintah baru yang lebih dekat dengan posisi head terakhir, yaitu 6. Jadi misalnya, kalau misalnya di posisi 6, lalu ada antrian baru, yaitu 7. Maka yang akan dikerjakan terlebih dahulu 7, baru 8. Karena 7 lebih dekat dengan posisi head terakhir, yaitu 6. Selanjutnya ada penjadwalan scan. Pada algoritma ini, pergerakan disk arm dimulai dari salah satu ujung disk, kemudian bergerak menuju ujung yang lain sambil melayani permintaan setiap kali mengunjungi masing-masing silinder yang 1 sampai 10 tadi. Jika telah sampai di ujung disk atau 10, maka disk arm bergerak berlawanan arah, kemudian mulai lagi melayani permintaan-permintaan yang muncul. Dalam hal ini, disk arm bergerak bolak-balik melalui disk. Jadi kalau misalnya kita lihat di contoh, awal mulanya disk ini bergerak dari 0 ke 10, dari silinder 0 ke silinder 10. Kalau misalnya dia sudah di ujung, yang artinya sudah ada di posisi 10, maka scan ini dia akan berbalik, yaitu dari 10 ke 0. Anggap kita memiliki 3 permintaan dalam antrian, yaitu proses 6, proses 4, dan juga proses 8. Dan posisi head berada di ujung disk, yaitu 0, yang ditandai dengan warna hijau. Permintaan yang paling dekat dengan posisi head adalah 4, karena head akan bergerak dari 0 ke 10. Sementara permintaan lainnya menunggu dilewati head. Selanjutnya permintaan yang searah dengan lajinya head adalah 6, lalu 8. Jadi ketika head ini bergerak dari 0 ke 10, permintaan mana duluan yang dilewati oleh si head ini? Walaupun antriannya 6, 4, 8,
Yang dikerjakan duluan yang dilewatin head. Nah, di sini ada lagi contoh untuk bagaimana dia melakukan uh, berjalan secara berbalik gitu ya. Yang artinya yang tadinya dari 0 ke 10, sekarang dari 10 ke 0. Karena 0 dan 10 ini kita anggap sebagai ujung dari disk. Di mana definisi tadi menjelaskan bahwa ketika posisi head yang warna hijau ini sudah berada di ujung disk, maka si head ini akan berbalik arah. Ketika ada permintaan baru muncul yaitu 2, 1, dan 5, kita anggap head ini ada di posisi 10 ya, yang ditandakan dengan warna hijau. Maka permintaan yang akan diproses terlebih dahulu adalah proses 5, lalu 2, dan 1. Karena posisi head terakhir ada di 10, dan head akan bergerak berbalik dari 10 ke 0 jika sudah menempuh ujung disk yaitu 10. Begitu juga kalau misalnya dia dari 10 ke 0 dia sudah sampai ke silinder 0, maka dia akan berbalik kembali pergerakannya, yaitu dari 0 ke 10. Selanjutnya ada C-scan atau circular scan. Adalah varian dari algoritma scan yang sengaja didesain untuk menyediakan waktu tunggu yang sama. Seperti halnya scan, C-scan akan menggerakkan head dari satu ujung disk ke ujung lainnya sambil melayani permintaan yang terdapat selama pergerakan tersebut. Tapi pada saat head tiba pada salah satu ujung disk, maka head tidak berbalik ke arah sebaliknya dan melayani permintaan-permintaan, melainkan akan kembali ke ujung disk asal pergerakannya. Jika head mulai dari ujung 0, maka setelah tiba di ujung disk yang lainnya yaitu 10, maka head tidak akan berbalik arah menuju ujung 0, tapi head ini akan langsung bergerak ulang dari 0 ke ujung satunya lagi. Jadi kalau misalnya scan tadi adalah ketika sudah sampai ujung disk yaitu 10, dia akan bergerak berbalik dari 10 ke 0. Tapi kalau si scan ini, ketika misalnya headnya sudah berada di ujung disk, berada di posisi 10, si scan ini akan melakukan mulai lagi dari 0. Jadi bedanya tidak berbalik aja. Dia bakal mulai dari 0 lagi. Nah, di sini ada contoh dari si scan. Ketika ada permintaan baru muncul, yaitu 2, 1, dan 5, maka permintaan yang akan diproses terlebih dahulu adalah 1, lalu 2, dan 5. Karena posisi head terakhir ada di 10. Dan kembali ke posisi awal, yaitu 0, yang ditandai dengan warna hijau. Lalu head akan bergerak sama seperti sebelumnya, dari 0 ke 10. Jadi ini perbedaannya antara scan dan C-scan. Kalau scan ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika sudah sampai ujung disk, yaitu 10, dia akan bergerak berbalik dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau misalnya C-scan, ketika dia sudah sampai ujung disk, yaitu 10, dia akan kembali ke 0 dan melakukan uh, dan akan melakukan pemrosesan data sesuai apa yang sebelumnya gitu. Sama seperti scan dari kiri ke kanan, dari 0 ke 10 gitu. Selanjutnya ada loop. Perhatikan bahwa scan dan C-scan menggerakkan disk arm melewati lebar seluruh disk. Lebar seluruh disk ini berarti 0 sampai 10. Pada kenyataannya, algoritma loop ini tidak diimplementasikan demikian. Ya, artinya tidak seperti scan yang dari ujung ke ujung. Pada umumnya, arm disk bergerak paling jauh hanya pada permintaan terakhir pada masing-masing arah pergerakannya. Kemudian langsung berbalik arah tanpa menuju ujung disk. Versi scan dan C-scan yang berperilaku seperti ini disebut loop scan dan loop C-scan. Karena algoritma ini melihat dulu permintaan-permintaan sebelumnya. Melihat permintaan-permintaan sebelum melanjutkan arah pergerakannya.
Jadi sebelum ada permintaan baru, dia lihat dulu mana yang lebih dekat dengan head. Nah, di sini ada contoh dari look scan. Look scan ini seperti yang sudah dijelaskan, dia tidak akan sama seperti scan, di mana scan itu dia menyentuh ujung dari ujung, dari 0 ke 10. Sedangkan scan ini dia nggak perlu dari ujung ke ujung gitu. Jadi kalau pola ketika permintaan terakhirnya ada di 8, permintaan sebelumnya ada di 8, berarti kan posisi posisi head ada di 8. Nah, dia nggak perlu ke 10 dulu. Dia langsung ngelihat permintaan barunya, yaitu ada 5, 2, dan 1. Nah, jadi dia bergerak berlawanan arah, tapi tidak perlu ke ujung. Di sini ada si scan juga. Si scan ini sama, tidak perlu dari ujung ke ujung, tapi pergerakannya tidak berlawanan arah, melainkan dia mulai dari awal atau mulai dari 0. Nah, yang paling dekat dengan 0 ini kan permintaan 1 yang ditandakan dengan tanda hijau. Nah, selanjutnya dia akan bergerak seperti awal, yaitu dari 0 ke 10. Yaitu dia akan melayani permintaan 2 dan juga permintaan 5. Nah, karena cukup membingungkan, di sini saya menampilkan keempat penjadwalan ini, yaitu ada scan, syscan, look scan, dan juga look syscan. Kalian bisa lihat bedanya antara scan dan juga look scan. Di mana scan ini harus dari ujung ke ujung, dari 0 ke 10 atau dari 10 ke 0. Sedangkan look scan dia tidak perlu dari ujung ke ujung. Begitu juga dengan syscan dan juga look scan. Nah, jadi intinya kalau misalnya look ini dia tidak perlu dari ujung ke ujung. Jadi tidak perlu harus membaca keseluruhan disk, yaitu dari 0 ke 10. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai read. Read merupakan kepanjangan dari Redundant Array of Independent Disk. Jadi sebelum membahas apa itu pengertian read, di sini ada kata redundant. Maksud dari data redundant adalah suatu kondisi di mana ada satu data atau lebih yang disimpan di tempat yang berbeda. Jadi read ini merupakan cara menyimpan data yang sama pada beberapa hard disk fisik yang berbeda dalam satu tingkat yang sama sebagai backup data jika ada kasus kerusakan pada drive. Jadi, RAID ini bisa dibilang suatu sistem penyimpanan yang mahal, karena ketika kita membutuhkan 4 drive atau lebih, dan itu biayanya lumayan besar. Selanjutnya itu ada fungsi RAID. Yang pertama itu, dengan menggunakan teknologi RAID dan adanya sistem mirroring, jika suatu disk mengalami kerusakan, maka data tidak akan hilang, karena data itu sudah ada kopian dari disk lainnya. Yang kedua itu, RAID juga menawarkan read atau write ke lebih dari satu disk di waktu yang sama, yang fungsinya itu untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga itu data sekuensial yang dipecah menjadi segmen-segmen yang dikirim ke berbagai disk dalam array yang mempercepat throughput. Throughput ini maksudnya kecepatan transfer data yang efektif yang diukur dalam bps atau bit per second. Yang keempat yaitu array RAID khas memakai beberapa disk yang merupakan perangkat tunggal sehingga bisa memberikan kapasitas penyimpanan lebih dari satu disk. Selanjutnya ada tingkatan pada RAID. Di sini RAID mempunyai 8 tingkatan atau level, yaitu RAID level 0 atau 0, RAID level 1, RAID level 2, RAID level 3, RAID level 4, RAID level 5, RAID level 6, dan RAID level 10. Di sini kita akan membahas lebih lanjut apa dan bagaimana RAID 0 ini. RAID 0 yaitu non-redundant disk array yang tidak memiliki redundansi sama sekali, yang memberikan peningkatan performa dan penambahan media penyimpanan, namun tanpa adanya toleransi default.
Jadi, semakin banyak disk yang digunakan, semakin besar pula kemungkinan disk failernya atau kerusakan. Tapi, dengan peningkatan bandwidth akan memiliki resiko kehilangan data yang lebih besar. Biasanya digunakan oleh komputer yang membutuhkan performa dan kapasitas yang besar, bukan reliabilitas. Jadi, RAID 0 ini menggunakan sistem stripping. Ini merupakan sistem RAID yang kencang performanya, tapi tidak ada proteksi terhadap data. Jadi, data kita itu sangat rawan untuk rusak, dan RAID 0 ini membutuhkan minimal 2 disk. Dan di sini itu tidak ada yang namanya overheat. Coba perhatikan gambar di samping. Di sini ada 2 disk, yaitu disk 0 dan disk 1. Dan juga ada 8 blok, yaitu A1, A2, sampai A8. Pada gambar ini dapat dilihat kalau RAID 0 ini menggunakan sistem stripping. Stripping itu maksudnya membagi blok. Jadi, blok-blok yang ada itu dibagi menjadi 2, yaitu disk 0 dan disk 1. Jadi, misal blok A1 itu masuk ke disk 0 dan blok A2 itu masuk ke disk 1 dan seterusnya sampai blok A8. Untuk menjalankan keseluruhan data yang ada di RAID 0 ini diperlukan 2 drive yang harus bekerja semuanya. Apabila salah satu disk ada yang rusak, maka data yang ada di disk lainnya itu tidak akan terbaca. Otomatis data yang tersisa itu tidak bisa dipakai juga. Jadi, RAID 0 ini sangat cocok untuk orang yang mengejar performa yang cepat, tapi data yang ada di dalamnya itu tidak terlalu penting. Misalnya itu seorang video editor. Karena seorang video editor itu butuh performance yang kencang saat mengerjakan data atau video yang dikerjakan. Jadi, data yang disimpan di RAID 0 ini hanya data yang sedang dikerjakan. Dan kalau data yang sudah selesai itu jangan disimpan di RAID 0 lagi. Jadi, RAID 0 ini sangat bagus kalau kita mengejar performa tapi tidak takut data yang disimpan di RAID itu akan rusak atau hilang. Selanjutnya itu RAID 1. Skema yang digunakan pada RAID level 1 ini yaitu mirroring. Data yang dituliskan pada suatu drive akan dipublikasikan atau dituliskan ke drive lainnya. Pada umumnya skema ini diterapkan dengan 2 hard disk atau hard drive. Dengan skema ini didapatkan data yang reliable. Kerusakan pada suatu disk tidak akan mempengaruhi disk yang lainnya. Jadi, RAID level 1 ini menggunakan sistem mirroring. Sesuai dengan kata mirroring, yaitu saat mengisi data, data yang dimasukkan tadi akan dimirror atau dicopy dari disk 1 dan disk lainnya. Untuk mengaktifkan disk ini minimal menggunakan 2 disk. Coba perhatikan gambar di samping. Di sini itu ada 4 blok, yaitu A1, A2, A3, dan A4, dan 2 disk, yaitu disk 0 dan disk 1. Jadi, ketika blok A1 masuk ke disk 0, maka secara otomatis data yang ada di disk 0 tadi di mirror atau di copy ke disk 1 juga, dan seterusnya sampai blok A4. Jadi, sehingga data yang dihasilkan itu adalah data yang sama persis. Jadi, jika salah satu disk ada yang rusak, maka tinggal mengganti dengan drive yang baru. Dan sistem RAID ini tadi akan mengcopy data ke drive yang baru. Sistem RAID level 1 ini sangat cocok untuk orang yang sering backup data penting. Daripada copy secara manual, dengan menggunakan RAID level 1 ini akan tercopy secara otomatis langsung ke isi dan ke semuanya. Selanjutnya yaitu ada RAID level 2. Pada level ini menggunakan teknik akses paralel. Seluruh anggota disk berpartisipasi dalam mengeksekusi setiap request I/O. Jadi setiap pemutaran drive disinkronisasikan sehingga seluruh hit disk yang sama pada setiap disk yang terdapat pada array. Pada level ini digunakan stripping data dengan RAID level 2. Kode error correcting dihitung melalui semua bit-bit yang bersangkutan pada setiap disk data. Jadi, RAID level 2 ini akan menjadi pilihan yang tepat bagi lingkungan yang sering mengalami disk error. Selanjutnya ada RAID level 3. Pada level ini, pengorganisasian sama dengan level 2. Perbedaannya adalah level 3 membutuhkan disk redundan tunggal, tidak bergantung pada besarnya array disk. Dan level 3
menggunakan akses paralel dengan data yang didistribusikan dalam bentuk kecil. Kode error correcting tidak dihitung melainkan bit paritas sederhana yang dihitung untuk sejumlah bit-bit individual yang berbeda dalam posisi yang sama pada seluruh disk data. Jadi read level 3 ini yang data parity-nya tidak disimpan ke semua disk, yaitu hanya disimpan di satu disk dan di disk terakhir. Coba perhatikan gambar di samping. Parity-nya itu terdapat di disk terakhir, yaitu di disk 3. Di sini juga ada read level 4, di mana level ini menggunakan konsep yang sama dengan read level 3. Hanya saja pada level 4 ini stripping dilakukan pada blok-blok yang ukurannya didefinisikan dalam stripe size. Ukuran masing-masing blok pada umumnya dalam satuan kib. Stripe size yang ada biasanya dalam rentan 2 kib hingga 512 kib, dengan ukuran yang diizinkan adalah dalam 2 pangkat. Request pembacaan file yang ukurannya lebih kecil dari stripe size akan mengakseskan hanya satu disk. Request penulisan file harus melakukan update terhadap blok dan melakukan perhitungan parity. Untuk file besar yang penulisannya membutuhkan stripping pada setiap disk, yaitu semua disk, maka perhitungan parity akan lebih mudah dilakukan. Sedangkan untuk penulisan file yang ukurannya lebih kecil dari satu blok, maka harus dilakukan pengaksesan dan penulisan pada blok yang telah ada. Nah, selanjutnya itu ada juga read level 5. Pada level ini mempunyai kesamaan dengan read level 4 dalam skema blok strippingnya. Tetapi pada level ini menggunakan parity yang didistribusikan ke dalam tiap disk. Skema ini memiliki performa yang paling baik untuk request pembacaan file kecil dan penulisan file yang berukuran besar. Peningkatan performa pembacaan karena semua disk dapat berkontribusi dalam pengaksesan. RAID 5 ini juga dikenal sebagai stripping with parity. Kalau stripping itu sama seperti RAID 0 dan parity itu sama seperti RAID 4. Jadi parity ini merupakan suatu file yang nantinya akan berguna untuk merepeat atau mengulang data seandainya terjadi kerusakan. Dan di RAID 5 ini membutuhkan minimal 3 disk, di mana 2 disk berguna untuk menyimpan data dan disk lainnya berperan sebagai parity. Perhatikan gambar RAID 5 di samping. Di sini itu ada 4 disk, yaitu disk 0, disk 1, disk 2, dan disk 3, dan beberapa blok. Jadi pembagiannya itu bloknya sama seperti RAID 0. Tapi di sini bedanya setiap disk itu terdapat parity AP, BP, CP, dan DP yang ada di keempat disk itu merupakan parity-nya. Dan jika salah satu disk ada yang rusak, maka data tidak akan jika ada salah satu disk yang rusak, maka datanya itu akan tidak lengkap. Tapi di sini tadi ada file parity. Jika dipasang disk yang baru, file parity ini akan menyusun ulang data yang sebelumnya ada. Selanjutnya ada RAID level 6. RAID level 6 ini disebut juga dengan redundansi P plus Q, mirip dengan level 5. Tapi penyimpanan informasi redundan tambahan untuk mengantisipasi kegagalan dan beberapa disk sekaligus. RAID pada level 6 ini melakukan 2 perhitungan paritas yang berbeda. Kemudian itu disimpan di dalam blok yang terpisah pada disk yang berbeda. Jadi disk data yang digunakan sebanyak N 2 disk, maka jumlah disk yang dibutuhkan untuk RAID level 6 ini adalah N plus 2 disk. Jadi pada RAID 6 ini melindungi 2 disk sekaligus. Jika ada disk yang rusak, maka tinggal pasang yang baru dan data akan ada lagi. Yang terakhir itu ada RAID 1 dan 0. Merupakan kombinasi dari level 0 dan 1. Pada RAID level 0 ini mempunyai kinerja yang baik, sedangkan RAID level 1 memiliki kehandalan. Jadi diingatkan lagi kalau RAID ini bukan RAID 10, tapi RAID 1 dan 0, yang artinya itu gabungan dari RAID 1 dan 0, yang menggunakan sistem stripping dan mirroring. RAID 1.0 ini membutuhkan 4 disk, yaitu 2 sebagai stripping dan 2 laginya sebagai mirroring. Secara performance yang pastinya lebih kencang karena menggunakan sistem RAID 0 atau 0.
Dari segi keamanan, sangat aman karena menggunakan sistem mirroring pada RAID level 1. Kelemahannya itu cuma di satu, yaitu biayanya sangat mahal, karena untuk menyimpan satu data saja perlu 4 storage drive. Nah, perhatikan gambar di samping. Terdapat 4 disk, yaitu disk 0, disk 1, disk 2, disk 3, dan beberapa blok. Data yang akan dimasukkan ke dua disk sesuai dengan sistem RAID 0. Tapi dia juga membuat copy data yang sama ke disk lainnya. Jadi setiap kali mengisi data akan di mirroring atau di copy ke disk lainnya. Misal kalau terjadi kerusakan pada salah satu disk, kita tinggal pasang disk yang baru saja. Jadi secara otomatis akan tercopy dari disk yang terakhir. Selanjutnya di sini kita juga akan membahas tentang disk cache. Di sini ada pengertian cache. Cache merupakan sebuah memori yang ukurannya kecil, tapi sifatnya itu hanya sementara atau temporary. Namun, cache ukurannya sangat kecil tetapi kecepatannya itu sangat tinggi. Terdapat prinsip pada memori cache yang mana biasanya digunakan untuk diterapkan pada memori yang kecil dan lebih cepat dari memori utama, dan disisipkan antara memori utama dan prosesor. Memori cache seperti itu dapat mengurangi waktu akses memori rata-rata dengan memanfaatkan prinsip lokalitas. Prinsip yang sama diterapkan pada memori disk. Jadi, cache ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu konsistensi data dan akses kecepatan tinggi ke data. Sedangkan fungsi memori cache adalah sebagai tempat penyimpanan, mempercepat kinerja memori, dan menjembatani kecepatan memori utama dan CPU. Selanjutnya ada disk cache. Merupakan sebuah cache yang digunakan oleh sebuah sistem agar mengakses file-file yang biasa digunakan oleh sebuah aplikasi. Secara khusus, cache merupakan buffer di memori utama untuk sektor disk. Cara kerjanya itu ketika menjalankan sebuah aplikasi yang membutuhkan data dari disk awalnya, aplikasi tersebut akan memeriksa ketersediaan datanya di memori buffer. Disk cache dapat memberikan dampak kecepatan yang signifikan terhadap performa aplikasi. Jadi oleh karena itu, mekanisme ini jauh lebih cepat daripada mengambil data dari komponen hard disk. Selanjutnya ada pertimbangan desain. Terdapat beberapa masalah desain. Yang pertama itu di saat permintaan I/O dipenuhi dari cache disk. Data di dalam cache disk harus dikirimkan ke proses permintaan. Ini bisa dilakukan dengan mentransfer blok data yang berada di dalam memori utama pada cache disk ke memori yang ditetapkan untuk proses user dengan menggunakan kemampuan memori bersama, dan juga melewatkan pointer ke slot yang sesuai dengan cache disk. Terus ada masalah desain yang kedua yang berkaitan dengan strategi penggantian, yang mana ketika sektor baru dimasukkan ke dalam cache disk, salah satu blok yang ada harus digantikan. Masalah ini identik yang mana persyaratannya merupakan suatu algoritma pergantian halaman. Algoritma yang paling umum digunakan yaitu LRU, yaitu Least Recently Used, yaitu ganti blok yang telah berada pada cache paling lama tanpa referensi ke sana. Jadi, cache terdiri dari tumpukan blok dengan blok yang paling baru direferensikan di atas tumpukan. Di saat sebuah blok pada cache direferensikan, blok tersebut dipindahkan dari posisi yang berada di tumpukan ke atas tumpukan. Jadi ketika sebuah blok dibawa dari memori sekunder, lepaskan blok di bagian bawah tumpukan dan dorong blok yang masuk ke bagian atas tumpukan. Di sini juga ada kemungkinan lain, yaitu Least Frequently Used atau LFU, yaitu ganti blok pada set yang memiliki referensi paling sedikit. LFU dapat diimplementasikan dengan mengasosiasikan counter dengan setiap blok. Jadi sepertinya LFU lebih tepat daripada LRU, dikarenakan LFU ini menggunakan informasi yang lebih relevan tentang setiap blok dalam proses pemilihan. Sedangkan pada algoritma LFU
itu sederhana, terdapat masalah yang mana blok-blok tertentu direferensikan relatif jarang secara keseluruhan, tetapi jika direferensikan terdapat interval pendek dari referensi berulang karena lokalitas, jadi sehingga membangun jumlah referensi yang tinggi. Setelah interval berakhir, hitungan referensi tadi mungkin tidak mencerminkan bahwa blok akan segera direferensikan kembali. Jadi oleh karena itu, efek lokalitas dapat menyebabkan LFU membuat pilihan pengganti yang buruk. Nah, selanjutnya itu ada gambar first in, first out, yang mana terdapat cache yang terdiri dari tumpukan blok dengan mengganti blok pada set yang memiliki referensi paling sedikit. Nah, untuk dapat diimplementasikan dengan mengasosiasikan counter dengan setiap bloknya. Nah, jadi ketika sebuah blok dibawa masuk itu diberikan hitungan 1 dengan setiap referensi ke blok hitungannya yaitu yang bertambah 1. Saat penggantian diperlukan, blok dengan jumlah terkecil itu dipilih. Selanjutnya di sini masih membahas tentang gambar first in first out tadi, di mana bagian tertentu dari bagian atas tumbukan ditunjukkan sebagai bagian baru. Jika blok sudah berada di bagian baru, jumlah referensinya tidak bertambah, dan jika tidak bertambah 1, mengingat bagian baru yang cukup besar, ini bisa menghasilkan jumlah referensi untuk blok yang berulang kali direferensikan kembali dalam interval pendek yang tetap tidak akan berubah. Jadi pada miss block dengan referensi terkecil terhitung tidak ada bagian baru dipilih dan diganti dengan blok tersebut. Yang paling terakhir digunakan dipilih jika terjadi seri. Selanjutnya di sini ada gambar kedua yaitu use of three section. Terdapat 3 tumpukan yang menjadi bagian yaitu new section, middle section, dan old section. Seperti sebelumnya, jumlah referensi tidak bertambah pada blok bagian baru, tapi hanya blok di bagian lama yang memenuhi syarat untuk penggantian. Dengan mengasumsi bagian tengah yang cukup besar, ini memungkinkan blok yang relatif sering direferensikan kesempatan untuk membangun jumlah referensi mereka sebelum memenuhi syarat untuk pergantian. Terlepas dari strategi pergantian tertentu, pergantian dapat dilakukan sesuai dengan permintaan atau rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Pada kasus sebelumnya itu, sektor hanya diganti ketika slot dibutuhkan. Pada kasus terakhir, jumlah slot dilepaskan sekaligus dengan alasan agar pendekatan terakhir yang terikat dengan kebutuhan untuk menulis kembali sektor. Selanjutnya kita masih membahas tentang gambar use of three section. Jadi apabila sektor dimasukkan ke dalam cache dan hanya dibaca, maka sektor tersebut diganti dan tidak perlu menulisnya kembali ke disk. Apabila sektor tersebut telah diperbarui, maka perlu menulisnya kembali sebelum menggantinya. Jadi oleh karena itu kasus terakhir ini masuk akal dalam mengelompokkan tulisan dan juga mengurutkan tulisan untuk meminimalkan waktu pencarian. Selanjutnya itu ada pertimbangan kinerja. Terdapat masalah kinerja pada cache yang mereduksi dirinya, yang menjadi sebuah pertanyaan terhadap rasio miss tertentu yang dapat dicapai, dan ini akan tergantung pada perilaku lokalitas referensi disk, algoritma pergantian, dan faktor desain lainnya. Pada prinsipnya itu rasio miss adalah fungsi dari ukuran cache disk. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Pipi Piani. Selanjutnya di sini ada Unix SIR40 I/O. Di dalam Unix, setiap device I/O dihubungkan ke sebuah file khusus yang akan dikembangkan dengan sistem file dan dibaca serta dituliskan dengan bentuk yang sama. Sebagaimana file dari data user ini menyediakan sebuah bentuk interface yang sama ke user dan prosesnya. Di sini ada salah satu contoh gambar dari struktur logika yang ada pada I/O. Sebuah subsistem file yang mengelola file device penyimpanan tambahan mempunyai fungsi sebagai tambahan dalam melayani proses interface
ke device dikarenakan proses ini diperlukan sebagai file. Terdapat dua tipe pada I/O di dalam Unix, yaitu buffer dan tidak buffer. I/O yang sudah terbuffer dilewatkan melalui sistem buffer yang mana I/O buffer umumnya dilibatkan oleh fasilitas DMA. DMA sendiri singkatan dari Direct Memory Access, yaitu alat pengendali khusus yang disediakan untuk mentransfer blok data secara langsung antara perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi secara terus-menerus dari prosesor. Buffer memiliki dua jenis yang seringkali digunakan. Yang pertama ada cache buffer, terus yang kedua ada antrian karakter. Nah, yang pertama cache buffer ini merupakan sebuah disket cache yang mana operasi dari I/O ditangani dengan buffer cache. Transfer data antara cache buffer dan ruang proses seringkali terjadi. Dan penggunanya juga selalu menggunakan DMA karena buffer cache dan area I/O prosesnya itu berada di memori utama. Fasilitas dari DMA digunakan untuk melakukan salinan memori ke memori. Di sini ada 3 daftar yang dapat digunakan untuk mengelola cache buffer, yaitu yang pertama ada daftar gratis, di mana daftar gratis ini terbuka untuk semua slot dan cache, di mana setiap slot disebut sebagai buffer di Unix. Juga setiap slot menampung satu sektor disk yang tersedia untuk dialokasikan. Yang kedua ada daftar perangkat, daftar semua dari buffer yang saat ini terkait dengan setiap disk. Kemudian yang terakhir ada antrian I/O drive, di mana daftar buffer ini sedang menjalani atau menunggu I/O pada perangkat tertentu. Di sini yang kedua ada antrian karakter. Perangkat berorientasi blok seperti disk dan kunci USB dapat dilayani secara efektif oleh cache buffer. Bentuk buffering yang berbeda sesuai untuk perangkat berorientasi karakter seperti terminal dan printer. Antrian karakter juga ditulis oleh perangkat I/O dan dibaca oleh prosesor, atau ditulis oleh prosesor dan dibaca oleh perangkat. Di sini ada I/O tanpa buffer, di mana merupakan DMA antara perangkat dan ruang proses, yang merupakan metode tercepat bagi suatu proses untuk melakukan proses I/O yang melakukan I/O tanpa buffer terkunci di memori utama dan tidak dapat ditukar. Maka ini dapat mengurangi peluang untuk terjadinya pertukaran dan mengikat sebagian memori utama sehingga mengurangi kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada I/O pada OS. Yang pertama ada I/O Unix. Di sini kita bisa melihat ada beberapa kategori perangkat yang dikenali oleh Unix. Yang pertama ada disk drive, kemudian ada drive pita atau tape drive, terminal, jalur komunikasi, dan printer. Lalu ada Linux. Pada bagian ini kita bisa melihat beberapa fitur yang ada pada I/O Linux. Di sini ada disk scheduling. Jadi disk scheduling ini merupakan penjadwalan disk default di Linux 2.4 yang dikenal sebagai Linux Elevator, yang merupakan variasi dari algoritma loop. Algoritma elevator ini ditambahkan dengan dua algoritma tambahan, yaitu penjadwalan I/O tenggat waktu dan penjadwalan I/O antisipatif. Di sini ada 5 jenis scheduling. Yang pertama, the elevator scheduler, deadline scheduler, anticipatory I/O scheduler, the knob scheduler,
Dan yang terakhir ada Completely File Queuing I/O Scheduler. The Elevator Scheduler ini merupakan penjadwalan elevator yang mempertahankan satu antrian untuk permintaan baca dan tulis disk yang melakukan fungsi pengurutan dan penggabungan pada antrian. Secara umum, penjadwalan elevator ini menyimpan daftar permintaan yang diurutkan berdasarkan nomor blok. Jadi pada saat permintaan disk ditangani, maka drive akan bergerak ke satu arah dan memenuhi setiap permintaan saat ditemui. Di sini ada strategi umum yang digunakan ketika permintaan baru akan ditambahkan ke dalam antrian. Di sini ada 4 operasi yang digunakan secara berurutan. Yang pertama, jika permintaan tersebut ke sektor pada disk yang sama atau sektor yang berbatasan langsung dengan permintaan yang tertunda dalam antrian, maka permintaan yang ada dan permintaan baru akan digabungkan menjadi satu permintaan. Lalu jika permintaan dalam antrian cukup lama, maka permintaan baru akan dimasukkan di bagian ekor antrian atau di bagian akhir antrian. Kemudian jika ada lokasi yang cocok, permintaan baru dimasukkan dalam urutan yang telah diurutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, jika tidak ada lokasi yang cocok, maka permintaan baru akan ditempatkan di ujung antrian. Deadline Scheduler. Operasi 2 dalam daftar sebelumnya dimaksudkan untuk mencegah kelaparan permintaan atau kekurangan, namun tidak terlalu efektif. Itu tidak mencoba untuk melayani permintaan dalam jangka waktu tertentu, tetapi hanya menghentikan permintaan dari pengurutan serta penyisipan setelah penundaan terjadi. Anticipatory I/O Scheduler. Penjadwalan elevator asli dan penjadwalan tenggat waktu di mana keduanya dirancang untuk mengirimkan permintaan baru segera setelah permintaan yang ada telah terpenuhi, sehingga membuat disk tetap berjalan. The Knob Scheduler. The Knob Scheduler ini adalah jenis yang paling sederhana di antara penjadwalan I/O Linux lainnya. Penjadwalan ini minimal memasukkan permintaan I/O ke dalam antrian FIFO menggunakan penggabungan. Kegunaan utamanya termasuk perangkat blok berbasis non-disk seperti perangkat memori dan perangkat lunak atau lingkungan perangkat keras khusus yang melakukan penjadwalan mereka sendiri dan hanya memerlukan dukungan minimal dari kernel. Completely File Queuing I/O Scheduler. Penjadwalan I/O antrian ini sepenuhnya oleh CFQ, di mana penjadwalan CFQ ini menjamin alokasi bandwidth I/O disk yang adil di antara semua proses, serta mempertahankan antrian I/O per proses, di mana setiap proses akan diberi satu antrian. Setiap antrian akan memiliki alokasi waktu, permintaan akan diajukan ke dalam antrian ini dan diproses secara round robin. Jadi yang dimaksud dengan diproses secara round robin itu pada saat penjadwalan melayani antrian tertentu dan tidak ada lagi permintaan dalam antrian tersebut, maka penjadwalan akan menunggu dalam mode siaga untuk interval waktu yang telah ditentukan. Dan jika tidak ada permintaan, penjadwalan juga akan melanjutkan ke antrian berikutnya. Maka dapat mengoptimalkan serta meningkatkan kinerja jika ada lebih banyak permintaan dalam interval waktu tersebut. Selanjutnya, I/O Windows. Komponen mode kernel utama yang terkait dengan manajer I/O Windows. Manajer I/O bertanggung jawab atas semua I/O untuk sistem operasi dan menyediakan antarmuka seragam yang dapat dipanggil oleh semua jenis driver. Dalam Windows System I/O menyediakan model driver berlapis yang dinamakan stack. I/O Manager pada Windows mempunyai 2 subkomponen, yaitu pertama, Plug and Play Manager atau PNP Manager, yang berfungsi untuk mengenali dan mengadaptasi perubahan pada konfigurasi hardware. PNP Manager secara otomatis mengenali perangkat yang dipasang dan mendeteksi perubahan pada perangkat seiring sistem beroperasi. Kedua, Power Manager. Power Manager juga ikut berperan dalam mengurangi konsumsi tenaga pada perangkat. Suatu perangkat
bisa di-set dalam mode sleep mode ketika digunakan dan bisa langsung dipakai ketika diperlukan. Fasilitas I/O dasar. Manajer I/O bekerja sama dengan 4 jenis komponen kernel. Yang pertama, manajer cache. Yang kedua, driver file system. Ketiga, driver jaringan. Dan keempat, driver perangkat keras. Manajer cache menangani cache file untuk semua sistem file. Itu dapat secara dinamis menambah dan mengurangi ukuran cache yang dikhususkan untuk file tertentu. Sistem mencatat pembaruan dalam cache saja dan tidak pada disk. Driver file system. Manajer I/O memerlukan driver sistem file hanya sebagai driver perangkat lain dan mengarahkan permintaan I/O untuk volume sistem file ke driver perangkat lunak yang sesuai untuk volume tersebut. Driver jaringan. Windows menyertakan kemampuan jaringan, terintegrasi, dan dukungan untuk sistem file jarak jauh. Driver perangkat keras. Driver perangkat keras ini mengakses register perangkat keras, perangkat peripheral menggunakan titik masuk di lapisan abstraksi perangkat keras. Serangkaian rutinitas ini ada untuk setiap platform yang didukung Windows, karena nama rutinnya sama untuk semua platform. Kode sumber driver perangkat Windows bersifat portable di berbagai jenis prosesor. I/O asinkron dan sinkron. Windows menawarkan 2 mode operasi I/O, yaitu asinkron dan sinkron. Mode asinkron digunakan bila memungkinkan untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi. Dengan I/O asinkron, aplikasi memulai operasi I/O, kemudian dapat melanjutkan pemrosesan saat permintaan I/O terpenuhi. I/O asinkron juga lebih efisien. Asinkron memerlukan beberapa cara untuk menentukan kapan operasi selesai. Windows menyediakan 5 teknik berbeda untuk menunjukkan penyelesaian I/O, yaitu yang pertama, memberi sinyal pada objek file. Dengan pendekatan ini, acara yang terkait dengan objek file diatur ketika operasi pada objek itu selesai. Thread yang memanggil operasi I/O dapat terus dijalankan hingga mencapai titik di mana thread harus berhenti hingga operasi I/O selesai. Teknik ini sederhana dan mudah digunakan, tetapi tidak sesuai untuk menangani beberapa permintaan I/O. Jadi, thread itu merupakan sekumpulan perintah yang dapat dilaksanakan secara sejajar dengan ulir lainnya dengan menggunakan cara time slice atau multiproses. Yang kedua, memberi sinyal pada objek acara. Teknik ini memungkinkan beberapa permintaan I/O simultan terhadap satu perangkat atau file. Thread membuat acara untuk setiap permintaan. Kemudian thread dapat menunggu pada salah satu dari permintaan ini atau pada seluruh kumpulan permintaan. Yang ketiga, ada panggilan prosedur asinkron. Teknik ini memanfaatkan antrian yang terkait dengan thread, yang dikenal sebagai antrian panggilan prosedur asinkron atau APC. Keempat, port penyelesaian I/O. Teknik ini digunakan pada server Windows untuk mengoptimalkan penggunaan thread dan membuat kumpulan thread untuk menangani penyelesaian permintaan I/O. Keuntungan dari teknik ini adalah aplikasi dapat menentukan batas berapa banyak dari thread dan akan berjalan pada waktu yang sama. Yang kelima, jejak pendapat. Menulis status permintaan I/O asinkron dan jumlah transfer ke dalam memori virtual pengguna proses saat operasi selesai. Thread hanya dapat memeriksa nilai-nilai ini untuk melihat apakah operasi telah selesai. RAID perangkat lunak. Windows mendukung 2 jenis konfigurasi RAID, yaitu yang pertama, RAID perangkat keras. Merupakan disk fisik yang digabungkan menjadi satu atau lebih disk logis oleh pengontrol disk atau perangkat keras kabinet penyimpanan disk. Yang kedua, RAID perangkat lunak, yaitu ruang disk yang tidak berdekatan digabungkan satu atau lebih partisi logis oleh driver disk, perangkat lunak yang toleran terhadap kesalahan. Volume salinan bayangan. Salinan bayangan adalah cara yang efisien untuk membuat snapshot volume yang konsisten, sehingga dapat dicadangkan. Berguna untuk mengarsipkan file
berdasarkan volume. Jika penggunaan menghapus file, dia dapat mengambil salinan sebelumnya dari salinan bayangan yang tersedia dan dibuat oleh administrator sistem. Enkripsi volume. Windows mendukung enkripsi seluruh volume menggunakan fitur yang disebut BitLocker. Karena ini lebih aman daripada mengenkripsi file individual. Karena seluruh sistem bekerja untuk memastikan data aman. Jadi, kesimpulan dari I/O management dan disk scheduling itu, I/O management sering disebut juga sebagai penyedia device driver, sehingga operasi input dan output dapat berjalan. Dalam sistem komputer, I/O management sangat diperlukan karena input dan output merupakan sarana user agar dapat berkomunikasi dengan komputer. Sedangkan disk merupakan suatu media penyimpanan utama yang perlu diatur dengan baik oleh sistem operasi dan perangkat I/O, sehingga bisa memiliki kinerja sesuai yang diharapkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.